Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang rahasia bibir, apem, intim dan hasrat berhubungan pada wanita. Artikel ini saya ambil dari Seni Bercinta versi Kitab Kuning yang dikarang oleh Muhammad Ridwan Qayyum Syahid. Beliau menulis di sini, para ahli firasat dan ahli pengetahuan tentang kewanitaan mengatakan, yang pertama yaitu ketika seorang wanita mulutnya lebar, berarti apemnya juga lebar. Dua, ketika mulutnya kecil, berarti apemnya juga kecil dan sempit. Ketika kedua bibir mulutnya tebal, berarti kedua bibir apemnya juga tebal. Ketika kedua bibir mulutnya tipis, berarti kedua bibir apemnya juga tipis. Kemudian nomor 5, ketika bibir mulut bagian bawah tipis, berarti apemnya kecil. Jika lidahnya kemerah-merahan, berarti apemnya legit karena tidak basah dengan cairan. Artinya apemnya ini kering. Untuk wanita yang lidahnya kemerah-merahan. Kemudian selanjutnya, apabila ujung lidahnya tumpul, berarti apemnya banyak cairan, terlalu basah. Kalau ujung lidah wanita itu tumpul, maka apemnya basah. Nomor 8, jika hidungnya menggelembung, berarti tidak punya kemauan untuk kawin untuk para wanita. Jika hidungnya menggelembung. Kemudian jika bagian di belakang telinganya melesak ke dalam, berarti punya kemauan kuat untuk kawin. Nomor 10, apabila dagunya panjang, berarti apemnya terbuka dan sedikit bulu-bulunya. Apabila kecil dagunya, berarti apemnya agak ke dalam, sulit dijangkau oleh nenis. Kemudian 12, apabila mukanya lebar dan lehernya tebal, berarti pantatnya kecil dan apemnya besar dan sempit. Yang nomor 13 yaitu apabila seorang wanita badan dan kakinya gemuk dan banyak lemaknya, berarti apemnya besar dan punya kedudukan di hadapan suaminya. 14, apabila kedua betisnya menonjol dan keras, berarti birahinya besar dan tidak sabaran dalam hal melakukan cocok tanam. Apabila matanya kelihatan seperti bercelak, tepinya kehitam-hitaman, berarti hasratnya selalu meluap-luap dan apemnya sempit. Yang terakhir yaitu kecilnya pantat dan besarnya bahu menunjukkan besarnya apemnya tersebut. Jadi itu merupakan bagian-bagian rahasia bibir apem pada wanita. Ada 16 ciri-ciri. Kali ini saya akan membahas tentang bercocok tanam paling nikmat menurut Syekh Yusuf As-Sanbalawani, yang dikutip dari versi Kitab Kuning karangan yang ditulis oleh M. Ridwan Qayyum Syahid. Syekhona Yusuf As-Sanbalawani di dalam kitabnya memberikan keterangan, yaitu bahwa laki-laki yang akan melakukan cocok tanam disunnahkan menggelitikkan anunya di sekitar daerah apem untuk merangsang birahi di antara keduanya. Kemudian baru melakukan cocok tanam. Dan ketika akan inzal atau ejakulasi, angkatlah tinggi-tinggi kedua pantat istrinya dengan kedua tangan.
maka ia akan merasakan kenikmatan tiada tara. Wallahu a'lam. Kemudian yang nomor 2 tentang posisi dan gaya cocok tanam paling baik menurut Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Gaya dan posisi cocok tanam yang paling baik adalah si wanita telentang dengan sempurna, artinya hadap ke atas, meletakkan bantal tipis di bawah perutnya dan mengangkat sendiri kedua pahanya, sedangkan si laki-laki tersebut mengangkang dengan kedua tangan dan kakinya. Demikian ini dilakukan sampai mendekati inzal. Kemudian ketika sudah merasa akan inzal, segera laki-laki tersebut meletakkan kedua kaki dan lututnya dan menjatuhkan dirinya dalam pelukan istrinya. Kemudian diikuti dengan pelukan dan rangkulan yang kuat merapat pada dadanya. Hal ini berlangsung sampai inzalnya selesai dengan sempurna, dengan posisi rahim tegak dan sperma yang masuk tidak akan tumpah dengan sia-sia yang bisa menyebabkan tidak punya anak dan membahayakan kesehatan si laki-laki. Dan ketika bercocok tanam dilakukan sesuai anjuran, maka seseorang dijamin aman dari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh posisi cocok tanam yang salah. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang batasan bermesraan antara suami istri. Menurut Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malaybari, bagi seorang suami diperbolehkan melampiaskan hasratnya kepada si istri dengan berbagai macam kesenangan asalkan selain daerah sekitar lingkaran dubur, sampai-sampai menghisap bibir dan perancapan atau onani dengan tangan istri pun juga boleh dilakukan. Namun untuk perancapan dengan tangan sendiri tidak diperbolehkan meskipun dalam keadaan khawatir akan terjerumus ke dalam perzinaan. Demikian ini berbeda dengan pendapat Ahmad bin Hanbal. Kemudian tentang variasi bercocok tanam dan cara bercocok tanam yang warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, tempat menebarkan benih atau anak, dan datangilah tempat kamu bercocok tanam, kubul atau farji, bagaimana saja kamu menghendaki, baik dengan posisi berdiri, posisi duduk, posisi miring, dari depan maupun dari belakang. Artinya boleh juga menyetubuhi istri dari arah dubur asalkan yang dituju tetap liang fagi. Menurut keterangan dalam hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai posisi bercocok tanam adalah bahwa beliau dalam posisi duduk menindih kedua kaki dan tangan istri beliau, sedangkan sang istri dalam posisi telentang. Para ahli hikmah mengatakan terus-terus bercocok tanam dengan posisi miring akan menimbulkan penyakit pinggang. Jadi kalau kita bercocok tanam dilakukan secara miring, maka kita akan menimbulkan penyakit pinggang, encok atau yang dikenal dengan encok. Itulah penjelasan atau fatwa dari Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malaybari tentang batasan bermesraan antara suami istri dan variasi
cocok tanam dan cara bercocok tanam yang warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini saya akan membahas tentang bercocok tanam dengan istri lalu membayangkan kemolekan tubuh wanita lain, apakah boleh atau dilarang. Berikut fatwa Ibnu Hajar yang beliau berkata, Syekh Ibnu Hajar ditanya tentang seorang laki-laki yang melakukan cocok tanam dengan istrinya sambil membayangkan kemolekan tubuh wanita lain, apakah demikian ini diharamkan? Lalu beliau menjawab, menurut fatwa Abul Qasim Al-Bisri, demikian itu tidak diperbolehkan. Dan penjelasan lebih luas tentang masalah di atas dikupas oleh Al-Bisri dalam buku biografi Ibnu As-Subki. Pendapat yang menyatakan tidak berdosa atau diperbolehkan membayangkan wanita lain adalah pendapat yang dianggap kuat karena ada sebuah hadis yang artinya sesungguhnya Allah mengampuni apa-apa yang terlintas dalam hati umatku selama tidak dibicarakan atau dilakukannya. Dan laki-laki di atas jelas-jelas tidak melakukan dengan perempuan yang dikhayalkannya. Al-Qadhi Husain dalam bab saum menulis sebuah catatan yang memperkuat pada pendapat yang mengharamkan. Beliau mengatakan, sebagaimana haram melihat pada hal-hal yang tidak dihalalkan, demikian juga membayangkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan janganlah kalian memilih yang buruk-buruk. Pada ayat ini Allah melarang memilih perkara yang tidak halal sebagaimana melarang melihat perkara yang diharamkan. Kemudian tentang disunnahkan berwudu ketika akan mengulangi cocok tanam. Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika salah satu di antara kalian bercocok tanam bersama istrinya, kemudian ingin mengulangi lagi, maka hendaknya berwudu di antara keduanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Imam Al-Hakim menambahkan riwayat yang artinya, karena sesungguhnya wudu itu akan lebih membangkitkan birahma untuk mengulang bercocok tanam berikutnya. Jadi kesunahan berwudu itu untuk membangkitkan birahma agar lebih tahan lama lagi. Begitu kira-kira dari kesunahan berwudu ketika mau bercocok tanam. Demikian video untuk kali ini, semoga bermanfaat. Nantikan video berikutnya tentang bercocok tanam versi kitab kuning. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.